Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Vincentia Nitarande, NIM 1803030106, semester 6, kelas C reguler pagi, Sosiologi Fisip Undana. Topik dari video kali ini adalah pimpinan baru untuk NTT yang lebih maju. Sebanyak 5 pasangan bupati terpilih dalam Pilkada 2020 periode 2021 sampai 2025 telah dilantik oleh Bapak Gubernur Victor Laiskodat pada hari ini, tepatnya tanggal 26 Februari 2021 di rumah jabatan secara offline. 5 pasangan bupati terpilih yang dilantik yakni Dejuandi David dan Eusabius Binsasi dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Andreas Paru dan Raimundus Bena Kabupaten Ngada, Heribertus Nabit dan Heribertus Ngabut Kabupaten Manggarai, Edi Stasius Edi dan Julianus Weng Kabupaten Manggarai Barat, dan Christopher Praing dan David Melo Wadu dari Kabupaten Sumba Timur. Diharapkan para bupati terpilih telah dilantik dapat membantu pemerintah, khususnya pemerintah NTT dalam mengatasi masalah terbesar yang dihadapi pemerintah NTT, yaitu kemiskinan. Dari banyak hasil survei dan penelitian menunjukkan Provinsi NTT merupakan provinsi yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, yaitu di atas 20% dari tingkat rata-rata kemiskinan di Indonesia yang terdiri dari 30 provinsi. Dalam perbandingan rata-rata tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia tahun 2007 sampai 2011, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki rata-rata kemiskinan 23,73%, di mana NTT menduduki peringkat ketiga provinsi termiskin setelah Papua dan Maluku. Dalam hasil analisis ditunjukkan bahwa perekonomian di NTT didominasi oleh sektor pertanian karena sebagian besar penduduk NTT bekerja di sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 35%. Bupati dalam konteks otonomi daerah di Indonesia adalah sebutan untuk kepala tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah yang untuk daerah Kotmadya. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang diterapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis karena diusung oleh partai politik dan bukan pegawai negeri sipil. Sebelum tahun 1945, gelar bupati sebenarnya hanya dipakai di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dalam bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi pada masa Hindia Belanda, istilah bupati disebut sebagai regen, dan istilah yang dipakai sebagai padan bupati dalam bahasa Inggris. Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai untuk menggantikan regen di seluruh wilayah Indonesia. Cita-cita menjadi penguasa atau pimpinan ialah merupakan hak setiap orang sebagai warga negara sepanjang memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku. Narulilah dan alamiah bila manusia memiliki hasrat untuk berkuasa dan menjadi pimpinan. Namun kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan saat ini harusnya menjadi pelajaran yang mahal karena terus berulang OTT oleh penegak hukum dan menjadi sebuah pemandangan biasa. Padahal ketika masa kampanye pemilu, semua calon dalam visi misinya sudah dipastikan mencantumkan komitmen untuk menjalankan pemerintahan tanpa korupsi atau bebas KKN. Sayangnya, pemilih tertipu dengan janji manis masa kampanye dan ketika berkuasa lupa akan janji dan sumpah jabatannya.
Selaku warga masyarakat, kita berharap pesan moral yang dalam sumpah jabatan setiap pimpinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan di atas kitab suci agar dapat menjadi amanat agung yang tetap dipertahankan selama menjalani masa jabatan. Bisa jadi tidak semua janji kampanye dapat dipenuhi karena berbagai keterbatasan. Tetapi yang terpenting ialah sikap jujur dan terbuka kepada rakyat yang dilayaninya. Janganlah mengingkari pilihan rakyat dengan mengkhianati mandatnya. Hanya orang yang tidak berakal sehat serta tidak belajar dari sejarah, yakni perilaku korupsi para pimpinan terdahulu yang harus berulang untuk ditiru dengan melakukan kesalahan yang sama. Mengingat pula bahwa perilaku korupsi bukanlah hakikat manusia Indonesia yang Pancasilais. Semoga nokta hitam tidak terjadi pada kepala daerah terpilih yang dilantik hari ini. Dengan demikian setidaknya masyarakat masih menaruh asa atas daerah mereka akan menjadi daerah yang lebih baik. Pilkada telah usai, perdebatan mengenai program dan kehebatan setiap pasangan calon sudah mencapai titik hadir. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan telah mengeksekusi keputusan untuk memilih pimpinan yang terbaik 5 tahun yang akan datang. Selain itu, keterpilihnya bupati di beberapa daerah di NTT bukan milik para pemenang. Bupati yang baru menjadi milik rakyat. Konsekuensinya, pimpinan baru diharapkan mengayomi dan merangkul rakyat yang berbeda pilihan. Oleh karena itu, ada beberapa harapan kecil bagi pimpinan yang terpilih, yaitu usaha untuk terhindar dari korupsi. Korupsi merupakan hal yang tidak baik dan kita harus menghindarinya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan.